Dan yang menarik, ya, yang menarik, pertama kali Habib Anies bicara dan hanya itu yang bisa disampaikan. Yang muncul adalah kalimat ini dan dinyanyikan. Ya, dengan dinyanyikan. Allahu Allah, Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Itu yang beliau sampaikan. Terus beliau ngomong sama yang lain. Yang lain senyum bahagia. Habib Anies bisa qasidah, saya yang menangis. Kenapa? Karena yang lain mungkin senang lihat Habib Anies bisa qasidah, tapi saya melihat apa yang beliau sampaikan. Aku mau meninggal dunia. Mitna ala dinil Islam. Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menyatakan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Karena senyum yang sedikit dari dua bibir ini, senyum yang sedikit dari dua bibir bisa membuat mata ini berbeda, bisa membuat hidung itu berbeda, bisa membuat pipi berbeda. Begitu ada senyum di wajah, Masya Allah, sekurang beruntung apapun wajah kita dibanding orang lain, pasti dilihatnya enak, dilihatnya menyenangkan, dilihatnya menyejukkan. Kenapa? Karena di situ ada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wajah kita udah kita hiasi dengan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita ngikutin katanya pakar, bukan kita ngikutin katanya orang pinter, bukan kita ngikutin katanya orang hebat. Meskipun kita boleh mengikuti apa kata pakar, meskipun kita boleh mengikuti apa kata orang hebat, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita ikuti adalah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup buat kalian, liman kana yarjullah, yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Cukup buat kalian semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai guru, sebagai seseorang yang kita agungkan, kita utamakan dari siapapun, ucapannya, perbuatannya, dalam segala bidang. Contohnya adalah senyum di wajah ini. Masya Allah, itu bisa menyebabkan orang yang tadi mau bunuh diri, lihat wajahmu nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Muncul harapan. Karena wajahmu ingin memberikan harapan, maka yang engkau sampaikan lewat wajahmu disampaikan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati orang yang melihat, sehingga muncul semangat. Karena itulah dikatakan an-nazar, melihat orang alim adalah ibadah. Karena orang alim hatinya ingat sama Allah Ta'ala, hatinya mengagungkan Allah Ta'ala, hatinya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya memancarkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melihat keindahan yang Allah berikan di wajah orang-orang yang hatinya mengagungkan Allah, itu adalah ibadah. Seperti kalau kita melihat gunung untuk ta'zim ciptaan Allah, itu ibadah. Melihat laut untuk ta'zim ciptaan Allah, itu ibadah. Lantas bagaimana melihat wajah manusia yang hatinya ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan
yang hadir, yang melihat, siapapun mulai pandai tersenyum. Amin. Yang saya lihat sampai akhir hidupnya tersenyum adalah almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu rahimahullah. Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi yang dijulukin oleh masyarakat the smiling Habib. Habib yang murah senyum. Mau saya cerita dikit tentang Habib Anis, boleh ya? Cerita sedikit. Jadi Habib Anis ini pernah saya baca kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin dengan Habib Anis dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang ada dijawab oleh beliau. Nah, di situ ada satu bab tentang wajah penghuni surga. Ya, wajah penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga itu wajahnya itu berseri-seri, murah senyum, wajahnya berseri-seri. Saat itu Habib Anis mengatakan, Novel, dulu waktu saya baca kitab ini, saya bayangkan siapa? Ada satu Habib udah meninggal, saya lupa namanya, nggak saya catat waktu itu. Ya, namanya Fulan gitu. Itu wajahnya kalau saya lihat itu penghuni surga yang dimaksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bisa menilai orang ini penghuni surga atau bukan dari wajah. Sampai ditakrir ciri-ciri penghuni surga, wajahnya berseri-seri. Almarhum Habib Anis, ketika almarhum mertua saya Al-Habib Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi wafat sebelum Habib Anis, itu Habib Ali ini putra tertua Habib Anis meninggal dunia. Saat itu saya barusan dari Hall Kediri, dari tempatnya Habib Mustafa Ba'abud. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam kesehatan dan kebaikan dan sembuhkan dari segala macam penyakit yang beliau derita. Saat itu lagi pembacaan Bukhari bulan Rajab. Saya datang mau ngaji yang siang. Ya, mau ngaji yang siang karena kalau Bukhari ada pagi, ada siang. Mau ngaji yang siang, saya datang awal. Saya heran kok suasananya itu kok nggak ada suasana pengajian, berbeda gitu. Habib Anis lagi duduk, di sekitarnya banyak orang. Ada apa? Saya nanya, ada apa ini? Kok ada suasana agak berbeda? Dijawab, Habib Ali, putra Habib Anis meninggal dunia. Saya waktu itu belum menjadi menantu ya. Nah, meninggal dunia. Kaget saya. Lah yang buat saya lebih kaget apa? Habib Anis itu betul, di pelupuk matanya ada tetesan air mata. Tapi bibirnya selalu tersenyum kepada lawan bicaranya. Selalu tersenyum pada lawan bicaranya. Derita boleh disimpan dalam jiwa, tapi jangan lukai jiwa orang lain dengan derita yang kau rasa. Hatinya itu pengen nyenengin orang terus, walaupun lagi sedihnya luar biasa. Itu ketika putranya meninggal dunia. Kemudian ketika istrinya tercinta, istri beliau tercinta, Ibu Syifa radhiyallahu ta'ala rahimahullah meninggal dunia. Apa yang tampak di wajah Habib Anis betul sama. Di pelupuk matanya kesedihan, tetapi senyumnya selalu diberikan kepada yang berbicara dengan beliau. Bahkan saat itu juga bulan Rajab meninggalnya, ketika baca Sahih Bukhari, jenazah lagi dimandikan di dalam, disiapkan untuk disolatkan. Habib Anis mengatakan, yuk kita baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tetap dibaca, istiqamah, tidak ditinggalkan kajian ilmu karena wafatnya sang istri, sebab taatnya suami adalah surga bagi sang istri. Jangan ikut sinetron, setiap ada kematian harus tunjukkan wajah yang sedih, suntuk, enggak enak. Bukan begitu. Betul kita bersedih hati, tapi harus tegar menghadapi hidup ini. Jangan biarkan peristiwa yang terjadi membuat orang lain pun menjadi dirinya tak merasakan kenikmatan hidup ketika menatap wajahmu dalam hari itu. Akhir usia Habib Anis di rumah sakit beliau. Beliau kena stroke, ya kena stroke. Ketika awal kena stroke, separuh dari tubuhnya nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Bisa digerakkan, bisa berjalan, tapi nggak bisa seperti biasanya. Cuman bisa loncat-loncat. Diperiksa sama dokter Syaraf. Ini coba hasil CT scan-nya siapa yang lihat? Kok bisa loncat-loncat, kerkernya luar biasa, mukul pun kuat. Cuman bicara nggak bisa. Suaranya nggak bisa keluar, nggak bisa bicara gitu. Saat itu. Maka begitu lihat hasil CT scan-nya, dokternya Hafidz Bajamal Surabaya kaget dan berkata,
kalau betul ini hasil yang terakhir, iya ini hasil yang terakhir. Menurut hasil ini seharusnya Habib Anies lumpuh total, nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau saya lihat tadi beliau bisa loncat-loncat, berarti yang bergerak ini bukan tubuhnya tapi ruhnya. Yang bergerak bukan tubuhnya tapi ruhnya. Ruhnya menguasai jasadnya sehingga jasadnya pun digerakkan oleh ruhnya. Kalau kita kan yang menggerakkan ini masih tubuh, sehingga diajak sholat berat, diajak zikir berat, ya diajak ibadah berat, karena ruhnya kalah. Karena ruhnya nggak dikasih makan, maka ruhnya kalah kuat. Tapi karena beliau rahimahullah ngasih makan ruhnya terus, ruhnya kuat, bahkan ketika sakit pun muncul keajaiban. Dan yang menarik, ya yang menarik, pertama kali Habib Anies bisa bicara dan hanya itu yang bisa disampaikan. Yang muncul adalah kalimat ini dan dinyanyikan. Ya, dengan dinyanyikan. Allahu Allah, Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Itu yang beliau sampaikan. Terus beliau ngomong sama yang lain. Yang lain senyum bahagia. Habib Anies bisa qasidah, saya yang menangis. Kenapa? Karena yang lain mungkin senang lihat Habib Anies bisa qasidah, tapi saya melihat apa yang beliau sampaikan. Aku mau meninggal dunia. Mitna ala dinil Islam. Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Ramadan, Syawal, 14 Syawal beliau meninggal dunia. Saya di rumah sakit, di kamar menyaksikan langsung. Saat itu pakai ventilator dan lain sebagainya. Ya. Dokter mengatakan ini ventilator harus diberhentikan, alat bantu harus diberhentikan. Kami keluarga pun harus memutuskan. Sebelum dokter mengeksekusi yang harus dilakukan, subhanallah, ruh beliau pun berpulang ke rahmatullah tanpa membuat sahabatnya, kawannya, keluarganya merasa melakukan sesuatu yang tidak enak. Dan yang menarik, saya melihat beliau itu bukan tersenyum, tertawa. Maka begitu ventilator dilepas, tampak tertawa yang luar biasa. Kemudian jenazah dibawa pulang, masyarakat pun melihat Habib Anies itu walaupun jenazah tubuhnya, tapi tetap menyapa para takziah dengan senyum dan tawanya. Rahimahullah. Nah itu, mudah-mudahan kita nanti wafatnya begitu ya. Husnul khotimah, wajahnya tersenyum, sehingga yang melihat pun semua jadi senang.